Monggo. Oke. Sahabat ngopi. Sahabat ngopi, kita baru sampai di rumah Pak Haji Paiman. Iya, Asirman, Berasal dari Pleret, Kapenemuan Panjatan. Mari bertemu di ruang tamu Pak Haji Paiman. Inilah salah satu tokoh Kulon Progo yang sukses membangun karir dan bisnis lewat cerita perjuangan yang panjang. Sahabat ngopi, saya dan Mas Tris ada di dalamnya Pak Haji Paiman. Selamat pagi semuanya, sahabat ngopi. Ya. Kita baru sampai di dalamnya Pak Haji Paiman ya, Mas Iwan ya. Ya. Wah, terima kasih sekali nih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama, sama-sama. Bisa menerima kami berdua, saya dan Pak Irwan. Senang sekali kita bisa silaturahmi di sini, Pak. Kami juga senang kehadiran beliau berdua ini, sahabat kami. Terima kasih, selamat datang Mas Irwan, selamat datang Mas Riz. Lulus SMP Bendungan, kemudian masuk Semenanjung Negeri Wates di Pengasih tahun 1972. Pada waktu begitu selesai sekolah, saya waktu itu tuh sempet daftar mau jadi guru, Pak. Saya daftar di UNJ, IKIP waktu itu, IKIP Karangmalang ya. Ya. Waktu itu daftar pergi itu hari Sabtu, saya bertiga teman saya. Dilahnya itu di Sasono Inggil dua apa itu, Pak? Ada wayang kulit, Pak Desugito yang dalam waktu itu. Oh iya Pak Desugito. Nah, temanku tiga itu yang satu pulang, saya berdua nonton. Nah, saya titip sama temanku itu, tolong sampaikan ke bapak saya sama ibu saya nonton wayang dulu, besok baru pulang gitu loh. Sambil sama formulir itu. Nah, begitu pagi saya pulang sampai rumah, bapak saya udah di Tegal kan, lagi nyabutin benih untuk ditanam padi. Saya langsung bantu bapak, terus saya bilang tadi malam nonton wayang jadi baru pulang sekarang, terus nggak apa-apa katanya. Terus saya ke sana mau daftar, lagi ambil formulir itu daftar kuliah di IKIP Karangmalang itu. Saya cuma bilang gini, ya kamu kan tahu bapak juga kemampuannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kamu kuliah mungkin adikmu juga nggak kebagian sekolah katanya gitu. Oh ya sudah, tidak apa-apa kalau gitu Pak. Saya kan cuma ambil belangku saja, dikembalikan boleh, enggak juga nggak apa-apa teman. Menganggur 1 tahun di rumah pada 1975, Paiman memutuskan merantau ke Jakarta. Tinggal di kawasan Manggarai, peruntungan mulai diperoleh setelah Pak Paiman bekerja di bengkel kapal di Tanjung Priok. Sampai tahun 1977 diterima kerja di pabrik baja. Dari sinilah karir panjangnya menggeluti baja dijalani hingga 35 tahun. Sejak tahun 77 sampai tahun 2011, 34 tahun itu kan. Setelah pensiun tahun 2011 itu saya masih perpanjang lagi setahun sampai tahun 2012. Sudah capek Pak, jadi saya waktu itu mau berhenti saja, sudah nggak mau diperpanjang lagi. Di dalam perjalanan itu tadi saya dulu sebelum pensiun itu kan pensiun masih dihitung nih Pak nih, 2011 pensiun toh. Mulai dari tahun 2000-an itu saya berpikir 11 tahun lagi saya pensiun ya. Jadi bagaimana kalau sudah pensiun tuh kita masih punya penghasilan. Itu waktu itu umur saya berapa ya? Pokoknya tahun 2003-an gitulah ya. Jadi umur 47 lah kurang lebih. Seusia kita. Ya. Jadi saya pikiran gini, supaya saya waktu pensiun masih punya penghasilan, gimana caranya? Ada dua pilihan sebetulnya. Pilihannya ada dua, mempunyai banyak kontrakan atau memiliki sawah. Dan Pak Paiman mengambil pilihan kedua, yang membawanya sukses sebagai pengusaha beras. Nah, kita udah sampai lokasi pabriknya Pak Haji Paiman ini, sahabat ngopi semuanya. Oke, sahabat ngopi, kita baru saja sampai nih ya. Iya, baru sampai. Rumahnya juga jalannya Pak. Ya, jalan tidak jauh, tapi jalannya kecil, rusak, macet. Jadi cukup lama 1 jam kelihatannya. Ini daerah wilayah mana?
ini secara administratif masuk Kecamatan Cibito. Desanya Kertajaya di depan ini kantor desanya. Tapi wilayah ini secara geografis sudah dekat dengan Kecamatan Tambelang. Ceritanya gimana Pak? Bisa punya pabrik segede begini nih Pak? Wah ini buat teman-teman sahabat ngopi biar bisa menginspirasi nih Pak Haji. Waduh. Kapasitas berapa ini Pak sehari? Jadi sekarang ini kapasitas kalau kita bicara pabrik beras itu ada 3 macam Mas Irwan, Mas Tris. Ada tiga kategori. Satu, padi to rice. Artinya kita beli padi basah, dikeringkan, dibikin beras. Yang kedua, ada yang namanya rice to rice atau rice processing. Jadi bahan bakunya itu sudah berupa beras. Nah, bahan baku beras itu udah 2 macam lagi. Ada beras yang sudah disosok, ada beras yang masih pecah kulit gitu. Jadi rice to rice itu ada 2 macam, ada 2 kali proses. Ada yang mulai dari beras PK, yang pecah kulit, atau beras yang sudah disosok gitu. Nah, kalau saya kategorinya adalah padi to rice. Apa itu? Padi to rice. Jadi kita belinya padi basah, dikeringkan, kemudian dibikin beras. Nah, itu sangat tergantung dari mesin pengeringnya. Betul, karena saya tidak beli beras, jadi saya harus mengeringkan padi semuanya. Jadi kalau kita bicara kapasitas adalah bicara kapasitas pengeringnya dulu, Mas Tris, Mas Irwan begitu. Jadi pengering padi saya di sini tuh saya punya 2 dryer. Oh dryer nih Pak ya? Ya. Pengering ya? Mesin pengering ini silo penimpangan. Jadi ini silo hanya untuk nyimpan saja. Yang basah mau di dryer maupun silo kering yang sudah hasil dikeringkan gitu ya. Jadi bahan baku maupun yang sudah dikeringkan. Ya, betul. Mesin pengering saya di sini, saya punya ada 2 mesin pengering, mengeringkan 1 hari 90 ton. 90 ton. Ya, kemudian ada pabrik satu lagi saya punya yang saya bangun dari tahun 2017. Yang di Kerawang? Di Bekasi tapi dekat Kerawang. Sudah perbatasan antara Bekasi dan Kerawang. Jadi Bekasi dan Kerawang itu batasnya adalah kali Citarum. Iya, iya. Sebelah timur Citarum itu sudah Kerawang, sebelah barat Citarum masih Bekasi. Nah, itu saya di sebelah baratnya. Jadi itu daerah tertimur di Kabupaten Bekasi. Itu di sana saya hanya mengeringkan padi dan memecah kulit. Jadi produknya itu adalah beras pecah kulit atau beras PK orang sebutnya gitu. Nah, di sana ngeringkan padi 1 hari 90 ton juga. Sehari. Jadi dari sini dan sana saya ngeringkan padi itu 180 ton 1 hari atau ekuivalen dengan 18 truk lah. Gitu. 1 truk kurang lebih 9 sampai 10 ton. Nah, kemudian kapasitas mesin pemproses beras di sini saya hanya bisa mampu dalam satu jam itu sekitar 6 ton. Jadi saya biasa kerja hanya sampai jam 8 malam atau 10 jam kerja. Saya kerja beras antara 50 sampai 60 ton. Nah, 180 ton itu kalau dijadikan beras menjadi 90 ton kurang lebih karena rendemen kurang lebih 50%. Nah, jadi 90 ton itu saya pakai 60, yang 30 ton saya jual. Saya jual 30 ton itu. Saya jual berupa pecah kulit. Pecah kulit ya? Ya, gitu. Bedanya pecah kulit sama padi bener yang. Ah, gini prosesnya. Kalau kita bicara proses padi adalah pertama padi basah dari sawah. Kemudian datang kita bersihkan dulu sampah-sampahnya menggunakan ayakan gitu. Setelah bersih dari ayakan kita masukkan ke silo. Baru nanti dikeringkan pakai mesin pengering atau dryer. Nah, setelah kering itu dipecah kulitnya Pak. Jadi proses pertama itu masih gabah. Kemudian proses pertama adalah dikupas kulitnya. Nah, kulitnya itu namanya sekam. Ini hasilnya tepung sekam nih. Ini. Ya, ini tepung sekam. Ini dan sana itu tepung sekam. Oh, ini yang untuk ternak. Untuk ternak atau? Ya ini untuk campuran makanan ternak. Jadi sekam ini makin banyak orang yang giling. Akhirnya oversupply, bisa dikatakan oversupply. Pabrik kilo ya Pak ya? 60 kilo Mas. 60 kali 2000 berarti 100. Enggak, ini murah ini. Oh, ini murah. Kalau tepung sekam ini kan 600. Oh, 600. Ya, murah sekali. Yang tadi itu ya? Ya, itu yang di dalam sana nanti kita bisa lihat. Nah, jadi karena banyak nepung, kemudian pabriknya juga sekarang ada COVID ini kan juga turun kan, akhirnya oversupply. Nah, oversupply ini sebetulnya merupakan kabar buruk bagi pabrik yang menggiling sekam. Tetapi buat saya sebetulnya ya
kita harus berpikir mau diapakan gitu loh. Kita kan nggak bisa mundur. Oh, nggak usah digiling aja. Lo motor mana sekam kan nggak bisa. Kita harus maju terus. Nah, sekarang ini sekam itu, yang sekam giling itu sebetulnya bisa dibikin pelet. Pelet itu bisa dipakai untuk bahan bakar. Bahan bakar bisa dikatakan gini, energi baru terbarukan. Karena ada terus. Masih. Sahabat ngopi, kita nanti akan kembali lagi. Masih bersama dengan Mas Tre, saya dan Pak Paiman. Pokoknya tidak ada ruginya ngikutin YouTube channel kita ini, karena kita sedang membangun sahabat ngopi yang selalu peduli dan selalu memiliki improvement dalam keseharian kita ya Mas Iwan ya. Intinya apa Mas Iwan? Siji tipe ya. Dan siji multi kabeh. Mungkin perlu gini Mas Iwan, ditambah mutunya itu. Kita bekerja bersama-sama. Apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama, mari kita bangun.